saya tuh memegang 3 amanah dari ketika saya dilantik dan saya harus memegang kuat. Yang pertama, saya harus meningkatkan kualitas SD Muhammadiyah 1, semua hal sesuai standar, 8 standar. Kemudian yang kedua adalah mensejahterakan guru karyawan saya. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan perserikatan. Artinya sekolah ini sekolah miliknya Muhammadiyah. Jadi harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di SD Muhammadiyah 1 Ketelan. SD Muhammadiyah 1 Ketelan atau Surakarta, Bu? SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Surakarta. Ketelan itu kelurahannya. Karena nomenklatur sekolah ini mengikuti nama kelurahan yang ditempati. Gitu. Dan ini adalah Ibu Yekti, nama lengkapnya siapa, Bu? Saya Sri Sayekti. Pemberian orang tua saya namanya Sri Sayekti. Oh, pemberi. Nah, di KTP Sri Sayekti. Iya. Oh, saya baru mau tanya, nanti kalau ke luar negeri bermasalah enggak? Karena kemarin ada yang bermasalah gitu loh. Nah, apalagi pada saat nulis jurnal. Terus gimana? Ya titik atau didobeli. Oh gitu. iya, kalau di paspor saya Sri Sayekti Saidi karena nama ayah saya Binti. Lenggah di mana, Bu? Saya di Kartosuro, Pak. Oh, Kartosuro. Nggih. Jauh juga, Bu. Alhamdulillah dari sini sekitar 15 menit lah kalau biasa saja. Kalau biasa saja. Kalau dulu alumnus mana? Saya SD-nya di SD Negeri 87 Joho. Joho itu sekarang ini Kerten. Oh. Karena bapak saya tentara, jadi kan dinasnya dulu di Brigif 6. Saya tinggal di asrama Kompi Bantuan itu sekarang untuk Waras Tratama itu. Saya tinggal di sana. Terus SMP-nya saya SMP Negeri 3 Surakarta. SMP Negeri 3. Iya. Sini. Kemudian SPG di SPG Negeri Surakarta. Leco, jadi saya biasa kalau sekolah itu dari Waras Tratama itu dari Kompi Bantuan ke SPG itu cuma jalan gitu. Terus dulu Bisa olahraga, Pak. Injih. Kemudian lanjut S1 saya di IKIP Negeri Yogyakarta. Oh, keguruan. Iya, betul. Saya kuliah Tahun di berapa, Bu? saya kuliah di IKIP tahun 90. 90. Jurusan saya pendidikan luar biasa. Oh. Larinya ke SD ya, Pak. Iya. Waktu itu memang di IKIP negeri itu jadi acuan ya waktu itu. Alhamdulillah waktu itu IKIP Jogja itu sampai sekarang juga, walaupun sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas Negeri Yogyakarta, melahirkan alumni-alumni yang hebat-hebat. Iya. Dia belum mengatakan alumni kalau sekolah ini hebat. Masuk di SD atau waktu setelah kuliah itu berkarir pertamanya gimana? Saya setelah lulus dari IKIP Jogja tahun 95 itu saya langsung ke SD Muhammadiyah 1. Jadi sejak lulus itu saya sudah langsung, mungkin takdir saya, kehendak Allah. Jadi ibu saya waktu masih dinas itu kalau pas tindak gitu ngasto itu sering lewat sini gitu. Lajeng berpikir kalau anak saya bisa kerja di SD ini kan SD favorit sejak dulu. Jadi ibu saya itu sudah memikirkan kalau anakku kerja di situ pasti luar biasa gitu. Nah, itu mungkin doa ibu saya. Betul. Jadi ketika lulus itu ibu saya sudah mempersiapkan saya untuk melamar di sini gitu, dan alhamdulillah diterima dan saya mulai berkarir setelah lulus itu memang dari SD Muhammadiyah 1. Berarti ibu itu sudah mempersiapkan diri menjadi guru itu jauh hari dari menjadi SPG itu. Iya. Memang sejak kecil memang pengen ngajar, Bu. Mboten. Tidak. Jadi saya itu walaupun
kakek saya, ibu saya guru, terus dari ayah itu semuanya tentara, bapak ibu saya semuanya itu guru. Waktu itu saya belum kepingin jadi guru, jadi masih di SMP itu belum ada kepikiran. Semuanya pengen kayak ke SMA, pengennya sekolah SMA. Tapi kemudian karena saya ini anak pertama, orang tua saya kan pasti pengennya anak pertama ini ndang cementel gitu kan. Karena nanti untuk contoh adik-adiknya jadi lokomotif, jadi gerbong pertama pasti. Nah akhirnya ya wis dulu kan harapannya kalau sudah SPG bisa nang kerja nih Mas. Akhirnya tersesatlah saya ke SPG. Ini tersesat yang mengenakan. Akhirnya saya sampailah saya ke SPG bersama. Waktu itu seangkatan SMP saya cuma 2 orang ya yang ke SPG. Jadi memang semua rata-rata ke SMA gitu. Salah satunya Prof. Anam itu. Kalau Prof. Anam itu saya sudah ketemunya sudah di SPG. Oh. Ya, Prof. Anam itu saya ketemu beliau sudah di SPG. Sejak kelas 1 sudah satu kelas itu sama beliau. Jadi teman saya SMP itu yang ke SPG cuma saya dan beliau saja. Yang lainnya semua ke SMA. Akhirnya jadilah saya, ternyata ya karena memang darah gurunya itu mengalir deras gitu. Jadi nggak bisa bendung. Tidak ada yang bisa memutus darah yang sudah. Akhirnya saya menjalaninya dengan sepenuh hati akhirnya, dan ternyata memang passion saya di sini, hidup saya memang ini itu, akar saya memang di sini itu. Jadi akhirnya karena saya sudah mencintai profesi ini, apapun yang saya lakukan menjadi sesuatu yang saya nikmati sekali. Saya kerjakan walaupun capek sudah nggak terpikirkan. Jadi moodnya waktu itu ketemu jadi guru itu pada saat di SPG atau pada saat di kuliah? Di SPG itu sudah mungkin ya tahun-tahun pertama itu saya masih ngikut saja gitu. Jadi Enggak. Anu terjerumusnya ke SPG itu gimana sih? Tanya dulu. Saya potong dulu. Begini enak banget. Terjerumusnya di SPG itu ya karena saya sudah didaftarkan waktu itu kan jadi sudah didaftarkan ibu saya. Jadi ibu. Iya, direkturnya itu ibu. Iya, jadi ibu saya kan juga guru. Jadi saya memang pagi waktunya teman semua waktu itu kan sekolah kejuruan kayaknya lebih awal ya siswa barunya. Jadi saya sudah diantarlah itu oleh ibu saya. Jadi yang membawa berkas-berkasnya itu ibu saya semua ke SPG itu. Teman-teman saya belum pada daftar SMA. Nah setelah saya sudah daftar, teman-teman pada datang, yuk daftar SMA. Enggak, aku wes daftar SPG. Aku udah daftar SPG gitu. Jadi. Nah terus tadi itu, jadi moodnya terus mulai ngajar. Jadi kelas 1 itu? Ya kelas 1 itu saya masih mengikuti ya sekolah, pokoknya sekolah gitu aja dulu. Belum ketemu lah jadi guru itu penake ning ngendi to itu belum ketemu. Nah, pas sudah di kelas 2 itu kan mulai ada kegiatan micro teaching, mulai ada pembentukan, bagaimana berperilaku, bersikap, kemudian bagaimana harus menjadi guru, tata krama dan seterusnya itu saya mulai ternyata profesi ini tidak hanya sekedar membutuhkan pengetahuan, tetapi juga dibutuhkan attitude, dibutuhkan sikap yang baik. Karena ternyata pekerjaan ini tidak hanya nantinya hanya mentransferkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mentransferkan budi pekerti, tata krama. Maka di sekolah ini ternyata saya mendapatkan itu semua. Itu bagaimana saya harus berbusana, bagaimana saya harus menata jalan saya, tertawa saya, semuanya itu karena saya punya guru yang luar biasa detail masalah itu ternyata, walaupun ini guru favorit. Iya, favorit apanya? Guru bisa juga sih guru favorit. Cuma kalau saya sih semua guru saya favorit karena mereka memberi saya banyak
banyak apa contoh yang mungkin beliau sendiri nggak menyadari kalau memberikan itu gitu loh kepada saya. Jadi bagaimana harus berpakaian, berbicara, menata rambut, itu pun sampai beliau perhatikan betul itu. Nggak ada guru yang rambutnya riwu-riwu. Boten. Memang guru saya seperti itu. Bajunya harus bagaimana sampai non sewu. Ada yang sobek aja itu beliau sangat tahu gitu loh. Oh, sojo diagem ngono kuwi gitu. Nanti nek dipirsani. Loh Bu, muridnya. Kalau nggak salah pas zamannya ibu itu kan guru kan masih killer-killer tuh katanya di balang penghapus. Tapi kan masih ada kayak gitu kok ibu ngendiko itu katanya selembut itu. Iya. Saya tidak pernah mengalami itu guru-guru saya yang kayak begitu, tidak pernah. Kalau itu saya temui pun di SD pun saya pernah punya guru yang bukan killer sih sebenarnya. Guru matematika itu kan memang apa ya, stylenya, gayanya memang seperti itu. Jadi kalau salah ya mungkin hanya sekedar di intonasinya aja yang lebih. Tapi saya selama perjalanan sekolah saya belum pernah mengalami ini. Tapi kalau suaranya keras, iyalah semua. Tapi kalau harus gitu belum pernah melihat saya. Guru saya yang seperti itu. Semua guru saya alhamdulillah saya dapat guru-guru yang hebat-hebat. Apa sih enaknya jadi guru? Enaknya apa ya enaknya? Enaknya banyak sebenarnya. Yang pertama yang jelas kata Allah, guru itu profesi yang nanti dijanjikan surga yang pertama. Tapi ya walaupun memang guru bersyarat ya, tidak semua. Artinya ada tanda kutip, mosok semua guru, kan ada juga guru yang memang benar-benar yang layak dia masuk surga pertama. Ada yang kulah keri-keri gitu ya ada. Tapi itu yang pertama. Kita masuk yang pertama. Amin. Kita masuk. Pintu itu ya. Pintu guru. Iya, pintu guru dulu itu guru itu sudah punya pintu dulu. Pintu dulu itu yang pertama itu pasti, karena bahwa semua hal yang dilakukan itu kan arahnya semuanya harus ke Allah dulu yang pertama. Urusan akhirat dulu yang pertama, karena katanya akhirat beres itu dunianya nanti juga beres gitu. Yang kedua, guru itu kan tugasnya mendidik, mengajar, melatih. Ketika itu berhasil, itu sebuah hal yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diceritakan, bahwa itu sebuah kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu hal yang harus disyukuri juga loh, karena nggak semuanya bisa menikmati itu gitu. Mungkin kalau yang lainnya sesuai profesional, tapi guru memang bisa membuat anak menjadi tahu unggah-ungguh, tahu tata krama, itu sebuah hal yang tidak bisa diukur. Kemudian dalam segala persoalan di tengah-tengah masyarakat, guru itu kan menjadi sorotan, menjadi panutan. Sehingga kalau sudah seperti ini, maka jarang loh ada guru yang aneh-aneh gitu. Dalam tanda kutip, walaupun ya ada, tapi kan itu tidak mewakili profesi guru. Guru itu kan profesi yang mulia lah dalam segala. Jadi nikmat gitu. Tinggal bagaimana mensyukurinya, menikmatinya, karena kan menikmati itu juga bergantung hati dan pikiran kita. Kalau kita tidak bisa benar-benar mencintai profesi ini, artinya sehidup semati dengan profesi ini, ya nggak bisa itu muncul. Ada nggak suatu saat ibu itu sedang capek, terus kemudian di depan kelas itu nyawang murideng, terus jadi sembuh? Saya itu termasuk yang tipenya yang sebenarnya sangat perfeksionis. Jadi saya tuh sangat memperhatikan detail-detail gitu. Jadi ketika saya masuk kelas pun itu saya berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi
saya berusaha membangun mood saya sebaik-baiknya di hadapan anak-anak. Kadang-kadang saya memilih baju pun itu ketika event apa, misalnya saya ingin menyemangati anak-anak, saya mesti pakai baju warna merah misalnya, walaupun mungkin hati saya sedang tidak karena saya guru juga manusia biasa kadang, tapi selalu saya lewati dari kantor ke rumah itu dengan doa-doa yang baik gitu. Seperti tadi pagi misalnya saya berangkat, Bismillah, saya pamit suami saya, Bismillah berangkat kerja, suami saya nggak pakai patek dengar apa, berangkat ibadah. Ya, berangkat. Jadi sampai sini ya senyum-senyum saja. Maksud saya begini, jadi misalnya tentu kan kita pernah mengalami sedang sakit, capek, tapi begitu di depan kelas itu pasti pembelajarannya kok jadi sembuh gitu. Oh iya, karena anak-anak itu kan lucu-lucu. Aku ngajar yang SD mana ya? Iya, anak-anak itu kan dia nggak kenal sedih, susah, dia nggak seperti kita yang nampak sekali kalau dia sedang harus seperti apa. Dia pokoknya tanggal berapa, Bu? Semua tanggal seperti semua itu. tanggal. Anak-anak kan tetap anak-anak, jadi selalu membawa keceriaan, selalu membawa kebahagiaan. Bersama anak-anak itu selalu membawa kebahagiaan, keceriaan. Jadi pasti itu yang namanya capek, sedih, ketemu anak-anak sudah all out, bahagia, semangat. Karena kita kan tidak ingin misalnya aura kita yang sedih tersalur kepada anak-anak gitu, atau seperti apa. Jadi anak-anak malah justru yang membawa kebahagiaan untuk kita. Menjadi kepala sekolah mulai tahun berapa, Bu? Saya menjadi kepala sekolah sejak 2015. Iya. Pada saat 3 bulan pertama atau 100 hari pertama itu apa gebrakannya Ibu untuk mengangkat sekolah ini? Yang pertama saya lakukan di sekolah ini adalah membawa sekolah ini juara 1 lomba budaya mutu tingkat nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur. Alhamdulillah itu sebagai pintu pertama saya membawa SD Muhammadiyah 1 ke tahapan-tahapan berikutnya yang sampai saat ini dikenal oleh masyarakat. Jadi itu 100 hari saya. Jadi saya membawa tim saya untuk juara 1 lomba budaya mutu tingkat nasional. Untuk treatment karyawan, apa yang kemudian waktu itu di bulan-bulan 3 bulan itu apa yang Ibu lakukan? Saya itu memegang 3 amanah dari ketika saya dilantik dan saya harus memegang kuat. Yang pertama, saya harus meningkatkan kualitas SD Muhammadiyah 1, semua hal sesuai 8 standar. Kemudian yang kedua adalah mensejahterakan guru karyawan saya. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan perserikatan. Artinya sekolah ini sekolah miliknya Muhammadiyah. Jadi harus dibesarkan dengan apa namanya, nilai-nilai kemuhammadiyahan yang ada. Jadi 3 hal itu saya pegang betul. Maka ketika kualitas SD Muhammadiyah 1 ini meningkat, maka kualitas kesejahteraan guru karyawannya juga harus ditingkatkan. Maka itu juga menjadi concern saya yang 100. Jadi pertama mesti saya buka slip gaji semua. Saya lihat gaji guru saya. Saya nggak dilihat. Kalau yang karyawan saya mesti tak lihat gaji guru saya yang paling rendah itu berapa itu. Mau sudah berapa? Itu sudah cukup. Itu sudah cukup atau belum itu. Terus mesti saya mulai mikir sumber pembiayaan sekolah ini dari mana saja gitu. Karena saya sudah ditunjuk menjadi kepala sekolah dan salah satu kompetensi yang harus saya miliki adalah kewirausahaan, maka saya harus gali betul ini yang ada. Maka saya harus mencari sumber pembiayaan yang lainnya di luar yang sudah ada untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan teman-teman itu, Pak. Dan ketemu. Alhamdulillah. Walaupun mungkin tidak bisa langsung gitu loh, tapi setidaknya terus naik terus gitu sampai teman-teman itu bisa
memiliki BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian mendapatkan gaji 14-nya sama, kemudian punya tunjangan tabungan pensiunnya, itu sudah kita persiapkan. Jadi itu bagian yang memang harus saya kerjakan selama saya masih diberi amanat ini gitu. Sehingga nanti ke depannya siapapun kepala sekolahnya itu tinggal melanjutkan dan mengembangkan program-program yang baru gitu. Favoritnya gimana Bu? Tempat wisata atau apa gitu? Saya ini tipenya orang rumahan itu, jadi lokasi wisata saya yang saya sukai ya tempat tidur, dapur, di rumah aja membaca paling seperti itu. Karena saya itu bukan yang ini tipe yang bisa menikmati sebuah keindahan gitu. Misalnya saya pergi ke gunung, pulang itu ditanya refresh enggak? Seneng enggak? Biasa saja. Atau apa ya, atau menikmati tempat itu saya nggak bisa menikmati, sejujurnya memang gitu, karena saya memang orangnya sangat rumahan, jadi saya lebih suka melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, membaca atau menjahit atau masak juga nggak begitu enak mungkin ya. Tahu soalnya saya juga nggak bisa masak, tapi yang di rumah lah, sekitar rumah itu aja, atau apa bersih-bersih atau seperti itu tuh sudah membuat saya gembira, membuat saya senang. Putranya berapa Bu? Saya 2 orang. 2 orang. Iya. Yang paling kecil umur berapa? Yang paling kecil umurnya 21, Oh. 22 tahun nanti di bulan April. Humas Bu, Dio ini fungsinya gimana? Mulai ada humas itu mulai kapan Bu? Mulai ada humas itu sejak saya menjabat menjadi humas. Ya, sebelumnya itu humas itu menempel di Waka Al-Islam Kemuhammadiyahan. Tapi kemudian saya melihat humas itu kan sekarang ini fungsinya sangat krusial gitu, sangat penting di era seperti ini. Apalagi tantangan yang terbesar yang saya hadapi ketika saya menjabat kepala sekolah adalah keluar dari stigma, dari asumsi masyarakat bahwa sekolah yang besar, sekolah yang tua itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah di branding pun sudah nggak bisa. Nah, ini mesti ada sesuatu yang harus saya kerjakan gitu. Bagi sekolah ini harus dijual terus gitu loh. Karena sekolah ini sudah 86 tahun, apa yang sudah bisa dilakukan untuk masyarakat gitu. Kalau masyarakat mengenal ini iyalah, tapi harapannya kan tidak hanya dikenal, tapi sekolah ini menjadi lestari gitu, terus ada siapapun nanti gitu, seterusnya generasi keberapapun masih ada. Maka sekolah ini harus terus, setiap saat harus ada yang diinformasikan kepada masyarakat, harus ada yang diberitahukan kepada masyarakat agar memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat, sehingga umurnya sudah 86 tahun kok, waktunya memberi manfaat, tidak hanya diberi manfaat saja dengan hadirnya siswa-siswa itu, tapi juga harus sudah memberi manfaat. Artinya sudah bisa SD Muhammadiyah 1 kehadirannya di tengah-tengah masyarakat itu tidak hanya sebagai tempat untuk pendidikan saja, tapi di sini tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu. Artinya banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah ini untuk mengembangkan pengetahuan. Maka sekolah ini kan dikunjungi hampir seluruh sekolah, dari Sabang sampai Merauke sudah pernah ke sini. Tapi mungkin orang, apa sih yang ini kan sekolahnya umat, kita tidak pernah menempatkan diri sebagai sekolahnya kalangan A, kalangan B. Semua segmen masyarakat bisa sekolah di sini itu, bisa menikmati pendidikan di sini itu. Bisa sekolah di sini siapapun itu. Jadi tidak harus yang golongan A, golongan B, semuanya bisa sekolah di sini dan menikmati pendidikan. Teman-teman dari sekolah lain bisa belajar dari sini. Apa sih yang bisa dipelajari? Semua hal itu. Karena kalau kita mau belajar itu mesti berawal dari nggak tahu dulu, tapi kalau belajar ke sini sudah merasa lebih dulu, nah itu nggak akan masuk apapun. Ibaratnya gelasnya udah penuh, terus diisi yang bludak-bludak, akhirnya ya, maka kami itu semangatnya, walaupun sudah pada posisi ini, kami tetap belajar terus. Jadi kami kalau misalnya saya dan teman-teman itu harus ingin ada program sesuatu, oh kita harus belajar kemana ya, kita belajar. Dan saya selalu menyampaikan, bismillah kita belajar.
Jadi jangan membawa apapun ketika kita belajar. Jangan merasa sudah bisa atau sudah tahu, karena nanti kamu pulang nggak akan bawa apa-apa. Selain merasa sudah baik kok kita, sudah akhirnya nggak ada, seperti itu. Ini harus jadi headline ini. Nah, kamu mau belajar, kosongkan pikiranmu. Kowe jadi wong bodoh sak bodoh-bodoh nih. Nah, buang ilmunya sebanyak-banyaknya. ya nanti pasti akan mendapat. Mas pinter loh, ngapa sekolah? Ah. Apa itu yang menyebabkan ibu treatmentnya kepada humas kayak gitu itu? Jadi informasikan terus begitu. Iya, karena humas itu harus mengetahui betul visi misi kepala sekolah. Karena kepala sekolah harus punya visi misi sendiri selain visi misi sekolah yang sudah ada. Kepala sekolah harus punya target, ini apa yang harus kita lakukan, dan dia harus bisa menjabarkan apa yang ada di bawah pikiran saya. SD Muhammadiyah 1 ini akan dibawa kemana, dia harus paham betul gitu. Untuk bisa membawa ke sana harus seperti apa, itu seorang wakil kepala sekolah bidang humas itu harus mengetahui itu. Ini treatment ini karena ibu itu dari belajar dari pengalaman atau karena bapak yang seorang tentara itu tadi. Siap, komandan memang gitu. Jadi garis komando. Saya itu saya berusaha mengembangkan kepemimpinan transformatif di sekolah ini. Jadi semuanya tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Bagaimana saya mengambil dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, kemudian diolah bersama-sama. Dan saya pikir cukup efektif sejak 2015, karena sudah akhirnya sekolah ini kan sudah menempatkan diri di posisi yang sangat strategis saat ini, menjadi tempat rujukannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, kemudian di provinsi juga sama, di kota juga sama. Jadi tadi intinya mau apa ya, bahwa hal-hal yang dikerjakan bersama, kolaborasi, gotong royong, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu dibanding dipikirkan sendiri. Apalagi di Muhammadiyah itu kan kolektif kolegial, tidak bisa diselesaikan sendiri. Semuanya harus diselesaikan secara musyawarah, tidak bisa diputuskan sendiri. Treatment apa saja yang selalu ibu kondisikan untuk staff sehingga karyawan itu selalu sevisi sama ibu? Karena tadi cita-citanya sama, jadi di awal kan sudah kita sampai 3 hal itu sama semua cita-citanya. Cita-citanya sama. Kemudian yang berikutnya, saya selalu berusaha one to one, jadi satu persatu itu saya dekati satu persatu, sehingga saya benar-benar mendapatkan apa-apa itu. Dan saya selalu pegang erat ke teman-teman sebagai keluarga saya, jangan sampai ada yang kemudian loss dari rombongan ini, karena ini kita sebagai sopir bis, saya harus bisa membawa bis saya ke terminal sesuai waktu, sesuai target dengan selamat, dan penumpang saya tidak ada yang mabuk gitu. Tidak ada yang sampai tele-tele itu mabuk, mutah-mutah dan seterusnya. Jadi semuanya terakomodasi dalam bis yang saya bawa itu, bawa sahabat. Harus sampai terminal dengan selamat. Kuwi jadi pimpinan itu kayak gitu itu. Oke, Bu. Kantin sehat. Iya. Nah, ini konsep ini bagaimana bisa muncul kantin sehat? Kantin sehat ini juga dalam rangka melayani anak-anak. Anak-anak ini kan aset yang kita miliki. Dia hampir 8 jam ada di sekolah kali 6 tahun loh. Kelas 1 sampai dengan kelas 6. 8 jam kali 6 tahun ada di sekolah. Artinya kalau tidak mulai kita pikirkan kesehatannya dari sekarang, itu nanti panennya itu setelah dia berusia
seperti kita mungkin, atau karena kadang-kadang mungkin tidak penyakit menular, tetapi penyakit yang tidak menular pun berbahaya, misalnya obesitas, diabetes. Itu penyakit-penyakit yang berbahaya untuk anak-anak kalau tidak kita persiapkan dari sekarang. Dan itu sangat mempengaruhi derajat kesehatan anak-anak, termasuk nanti ketahanannya dia di sekolah, otomatis akan mempengaruhi pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya. Anak yang sehat, anak yang tidak sedang obesitas dan lain-lainnya, dia akan lebih produktif gitu, lebih kreatif. Maka itu kita persiapkan dari sekarang. Kalau dia mengkonsumsi makanan-makanan yang non sewu, hampir ini persoalan yang dihadapi semua sekolah, saya pikir di depan itu pasti ada pedagang-pedagang yang mereka sedang mencari nafkah, tapi apa daya yang dikonsumsi anak-anak dari beliau-beliau ini, kadang-kadang ada yang memang ber-MSG, berperwarna, yang itu kalau sedikit demi sedikit dikonsumsi, cepat atau lambat itu nanti dipanen di kemudian hari. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka kita berusaha menghadirkan kantin yang benar-benar di dalam diawasi oleh Dinas Kesehatan, diawasi oleh Badan POM, kemudian dikelola dari mulai bahan pengolahan sampai penyajian itu sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga anak-anak mengkonsumsi makanan yang sehat itu, makanan yang baik, dan derajat kesehatannya otomatis akan meningkat. Karena tidak dipungkiri di rumah pun dia pasti mengkonsumsi yang kadang-kadang junk food, makanan-makanan yang cepat saji pasti, yang kadang-kadang sekolah dan orang tuanya nggak kompak kan menyajikan. Nah, kalau sudah di sekolah sudah seperti ini kan otomatis ya dicontohi dari yang tidak suka makan sayur menjadi suka makan sayur, yang memang dulu awalnya sangat berat gitu, dulang itu gitu kan ya. Ini yang bisa dilakukan oleh guru SD. Jadi anak-anak nggak mau makan ya didulang. Serius. Teman-teman kelas 1 itu dulang supaya dia mau makan pakai sayur bayam. Terus bandeng misalnya nggak mau, padahal lele lah taruhlah. Iya, gurunya bukai lelenya. Karena dia anak-anak kan sering ini ada durinya, ada apa-apa. Nah, ini kita berusaha seperti itu. Tapi kemudian tantangannya kan menjadi saya harus bersama bagaimana caranya teman-teman yang berdagang di luar ya mereka tetap bisa berdagang. Saya tidak dilarang, silahkan. Toh sebenarnya ada perwali yang mengatur tidak boleh berjualan di sekitar sekolah. Itu sebenarnya ada. Cuma kadang, tapi itu kan kemudian tidak akan sampai ke sana. Mereka akan mencari nafkah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya saya kelola anak-anak saya. Jadi kalau beliau mau tetap berjualan ya silahkan gitu. Tapi anak-anak saya di sekolah ini sudah kami persiapkan dengan punya kantin sendiri, sudah konsumsinya sudah kita siapkan. Kemudian ada kartu M1 Smart Card itu yang memang anak-anak tidak boleh membawa uang, sehingga semua transaksi menggunakan kartu gitu kan. Kan saya tidak mengganggu, mereka tetap bisa jualan, tapi anak-anak ya memang enggak boleh bawa uang. Gitu. Nganggo apa kartu? Pakai kartu. Tapi itu loh, sampai kenapa kok sampai sebegitu rigidnya, sampai ada BPOM, sampai dan ini sampai dikunjungi oleh pejabat-pejabat dari Jakarta. Yeah. Ini konsepnya Ibu bagaimana? Itu tadi ya, jadi biar anak-anak tidak makannya liar gitu ya. Iya, bisa di seperti itu kan, makannya biar enggak liar, biar apa-apa enggak dimakan gitu kan. Makannya hanya makanan-makanan yang sehat, karena penting nanti ke depannya dia akan pola hidupnya juga akan sehat kan. Kita kan pendidikan dasar di SD ini kan semuanya akan menjadi fondasi kan, fondasi. Namanya aja dasar. Ya, namanya aja sekolah dasar. Jadi teman-teman kalau seandainya suatu saat bisa rawuh di sini, di kantin itu dipapang itu izinnya Depkes, iya. Terus prosesnya bagaimana, BPOM-nya ada semuanya, sehingga benar-benar prosesnya yang di sini itu terjamin ya Bu ya. Insya Allah seperti itu. Sekolah penggerak. Bagaimana kemudian Ibu terus berpikir
lebih dari sekolah yang lainnya kok terus jadi sekolah penggerak? Ya. Sebenarnya menjadi sekolah penggerak itu kan amanah kelima dari kementerian itu. Yang pertama dulu kita sekolah pendidikan karakter. Setelah kita lolos sebagai sekolah juara 1 lomba budaya mutu, kemudian kita diminta untuk menjadi sekolah piloting project penguatan pendidikan karakter yang tingkat nasional. Setelah itu kita pegang amanah menjadi sekolah model pembelajaran berbasis TIK. Kemudian kita menjadi sekolah model budaya dari Dirjen Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Ristek. Kemudian sekolah rujukan. Nah, ini menjadi sekolah penggerak, ini bagian yang kelima sebenarnya amanatnya. Jadi ini episode berikutnya yang harus saya jalani begitu. Jadi sekolah penggerak ini kan sebuah program baru dari pemerintah dalam episode ke-7 kalau tidak salah dari program Merdeka Belajar, di mana saya melihat program ini sangat program yang sangat ideal gitu, di mana anak menjadi dalam kegiatan persekolahan ini anak menjadi prioritas. Bahwa tujuan dari sebuah pembelajaran itu hanya siswa. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi pusat gitu, menjadi pusat peradaban, dari pusat kebudayaan. Sekolah itu kan sebenarnya sedang menyemaikan benih-benih kebudayaan di sini. Di sekolah ini sedang disemaikan benih-benih kebudayaan. Nah, pusatnya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan saya melihat itu, saya sudah membayangkan kalau SD Muhammadiyah 1 ini nanti menjadi sekolah penggerak, kemudian guru-gurunya menggunakan pembelajaran paradigma baru di mana siswa itu menjadi prioritas, itu sungguh sebuah mimpi yang sangat luar biasa dan harus bisa diwujudkan. Saya bisa melihat anak-anak masuk sekolah gembira, ceria, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nanti mau praktek ini, mau mengerjakan ini, sementara gurunya juga ceria menyiapkan, merancang pembelajarannya, di mana anak yang menjadi prioritas itu sebuah mimpi saya gitu loh. Jadi tidak hanya sebatas yuk mengajar, anak diajari ini, guru menyiapkan ini, tidak, tapi bagaimana guru, siswa, orang tua bersama-sama merancang sebuah pembelajaran yang nanti anak-anak itu produknya, hasilnya itu dia sesuai yang diamanahkan, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global. Itu akan menjadi nanti goalnya itu. Jadi guru bisa merancang sebuah pembelajaran yang anak ini nanti nalar itu kritis gitu. Dia bisa bernalar, tidak hanya sekedar menerima, dia bisa berpikir gitu. Oh ini ternyata begini ya. Ini asal mualanya seperti ini, prosesnya seperti ini ya. Dia menjadi anak-anak yang mandiri gitu. Tidak. Kemudian dia bisa berkolaborasi karena di era seperti ini yang adaptif, yang mau kolaboratif itu yang hidup gitu, yang bisa bertahan gitu. Kalau enggak bisa adaptif, enggak mau berkolaborasi, lewatlah sekarang ini. Harus. Makanan favoritnya apa sih? Makanan apa ya? Makanan favorit. Ditanya tempat favorit sama makanan favorit kok jadi ini mandek ya? Iya. Saya makanan favoritnya apa ya? Yang penting. Saya tuh yang penting setiap hari makan buah wis itu. Berarti iya, pokoknya terserah apa sih yang saya kan makanan tuh enak sama enak banget saya tuh orangnya seperti itu. Soalnya saya ini bukan nggak bisa masak juga, jadi kalau saya diberi makanan gitu ya, oh enak, sama enak banget. Atau saya ngelamar jadi kokinya itu. Tadi bener masak nasi goreng tuh. Wah iya. Iya, jadi yang penting setiap hari makan buah. Makan buah? Iya. Kenapa? Ya, saya pikir buah ini banyak sekali manfaatnya.
Artinya kita nggak akan banyak mengalami efek samping lah dengan makan buah ini. Selain kan yang kita ambilnya gulanya juga gula alam, vitaminnya ada semua di sana. Jadi minimal 2 buah lah sehari. Ibu, pandemi, Ibu bagaimana Ibu memproteksi diri dan karyawan aku sehingga semuanya bisa terhindar. Yang pertama pasti effortnya setelah pandemi ini kan saya jadi agak semakin tinggi gitu, agak semakin galak gitu. Itu effortnya. Jadi karena apa? Karena saya harus menjaga keluarga besar saya gitu. Ya keluarga saya sendiri dan keluarga besar SD Muhammadiyah 1. Keluarga besar SD Muhammadiyah 1 itu 65 guru karyawan beserta anak istrinya, kemudian siswa 707 beserta orang tuanya, keluarga saya sendiri. Nah itu harus kita jaga semua, supaya terhindar dari wabah ini. Selain saya bawa di doa-doa saya, keluarga saya ini dijauhkan dari wabah. Yang kedua mesti saya greteh terus mengingatkan, mungkin yang dengarkan itu sudah greteh itu terus menerus gitu, tidak berhenti. Nah, jadi ajak ya, terus itu setiap ketemu prokesnya tetap harus dijaga, karena ini menjadi apa ya, kalau sampai kita kena wabah itu ya mengganggu semuanya sebenarnya. Tapi itu ya sudah tugas saya sebagai yang dituakan di sini menjaga. Terus yang pertama itu mesti greteh gitu, ngasih tahu terus. Yang kedua kita berusaha ada kegiatan antigen, jadi teman-teman ini kita antigen bareng-bareng gitu, berkala. Kemudian ada suplai vitamin dari UKS semua. Kemudian bagaimana gizinya keluarga itu bisa tetap terjaga walaupun sebulan sekali sekolah mengirimkan sembako atau apa yang bisa dikonsumsi di keluarga sehingga kesehatannya tetap terjaga. Ini yang kayaknya sih di tempat lain sulit dilakukan ini. Kenapa begitu? Ini kan dapatnya dari mana? Itu kan selama masa pandemi ini kan kantin kita tutup ya. Kantin kan tutup. Tidak melayani siswa, tapi kan melayani teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau makan siangnya free semuanya dari sekolah. Kalau pagi itu kan masih sarapan di sana. Ya nggak banyak sih dapatnya, cuma saya bilang ke pengelolanya, kamu ada uang nggak berapa dari kantin? Oh sekian Bu. Kalau itu dibelikan telur, segini-segini cukup enggak untuk teman-teman? Cukup. Jadi teman-teman sarapan di situ, naruh uang di situ, saya kembalikan lagi ke teman-teman dalam wujud yang berbeda. Tapi kan semangat untuk membangun kantin tetap ada. Jadi saya nggak usah, yuk ini diurup ke kantinnya, nggak usah lah, wes buka baik, jajan di situ, uangnya tak kembalikan lagi dalam bentuk yang berbeda. Cukup enggak untuk beli gula sama minyak misalnya, cukup beli, kembalikan lagi ke teman-teman. Jadi ya itulah bagaimana. Nah, enggak lah. Sini kan sekolah, bukan gudang sembako, bukan gudang jadi enggak nimbun. Pada saat pandemi Bu, Ibu dipaksa melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana Bu kondisinya? Alhamdulillah SD Muhammadiyah 1 kan sebelumnya sudah sekolah berbasis TIK. Jadi kalau guru kemudian sarana prasarana insya Allah tidak menjadi persoalan yang berat di awal masa pandemi. Jadi begitu pandemi datang kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Hanya kita memang masih meraba-raba. Gimana ya dengan mengkondisikan dengan anak di rumah itu, bentuk pembelajaran yang paling sesuai dengan yang di rumah itu seperti apa? Anak-anak pegang HP semua enggak ya? Terus kemudian anak-anak punya kuota enggak ya? Itu yang lebih. Kalau sekolah sendiri secara personal, SDM, sarana prasarana sudah siap, mesti pembelajaran jarak. Tapi kita mencari formula yang paling pas, paling sesuai, yang bisa mengakomodasi semua anak itu. Tidak sampai tercerai-berai itu, tetap belajar. Itu di semester-semester awal itu kita masih
macam-macam, ada yang Zoom, ada yang ngirim video, ada yang ngirim tugas dan sebagainya sesuai permintaan orang tua. Jadi kita masih ngeladeni gitu. Nah, di semester berikutnya datanglah itu orang tua, ini karakternya gimana, sholat subuhnya anak kocar-kacir, ngajinya kocar-kacir dan seterusnya. Gimana ini? Akhirnya wis kemudian kita masih pakai link Zoom yang berbeda-beda setiap harinya. Akhirnya di semester 2 awal itu kita sewa Zoom. Semua kita sewakan 24 kelas. Kelas kita pindah ke rumah. Jadi anak bangun pagi, pakai seragam, sarapan, masuk link Zoom, kita mulai dulu tahfidz, terus dan seterusnya sampai selesai. Jadi persis kelas kita bawa ke rumah, hanya durasinya saja yang masih kita pertimbangkan. Karena kan berkaitan kuota juga kalau harus. Maka kemudian ada bantuan kuota dari pemerintah. Itu alhamdulillah sangat mendukung. Jadi kelas benar-benar kita pindahkan ke rumah itu. Sehingga anak-anak ya karena nanti sekolah, bangun pagi, sholat subuh akhirnya. Kalau dulu yang semester pertama itu karena pakai Zoom-nya masing-masing, bangunnya ya bangunnya. Terus nanti tahu-tahu pagi nggak muncul di Zoom, tahu-tahu ada aja nanti terus jam berapa itu sudah. Jadi absennya itu di Zoom gitu. Iya. Bangun pagi, sholat subuh. Wah, akhirnya kelas kita pindah ke rumah. Buka semua, tidak boleh ada yang hanya nama, semuanya harus muncul di situ. Sudah berseragam, tanya dulu sudah sholat subuh belum. Prosesnya seperti pembukaan pembelajaran di kelas, terus ngaji bareng dulu selama 35 menit, baru mulai KBM. Karena juga pernah terjadi loh, ada yang lucu. Jadi ada tulisannya, ada tulisan nama anaknya, panggil sama gurunya, Mbak. Yuk Bu, nah yang muncul dibuka zret ayahnya. Wah loh sudah sampai, nah seperti itu. Aduh, itu di awal-awal terjadi. Nah semakin kesini semakin mungkin orang tua juga semakin menyadari dan menyesuaikan diri. Oh mungkin bayangannya pandemi itu cuma sebulan 2 bulan. Ternyata sudah 2 bulan, sudah 1 semester, sudah 1 tahun belum selesai. Nah kalau tidak segera menyesuaikan diri, kocar-kacirlah anak ini. Maka kemudian harus timbul kesadaran bersama. Di awal-awal tuh ya kita sekolahnya wis kenapa libur, kenapa bayar dan seterusnya, itu jadi tantangan. Iya, dikiranya libur padahal kan tidak gitu. Jadi kan sekolahnya kan nggak sekolah, padahal sekolah gitu. Nah ini jadi ya semakin kesini semakin mendewasakan gitu. Artinya bahwa ternyata pandemi ini memberi hikmah banyak sekali kepada kita. Yang pertama bahwa kita sangat secara spiritual mestinya semakin bagus. Karena pandemi ini tidak hanya menguji kekuatan fisik kita, kesehatan kita, kenopora, tapi juga menguji kekuatan spiritual kita. Bahwa semua ini adalah pemberiannya Allah. Penyakit itu kan juga makhluknya Allah. Yang memberi, yang menghidupkan, yang membuat penyakit itu kan Allah gitu kan. Artinya itu harus dipahami betul itu. Secara spiritual harus disadari bahwa ini pemberiannya Allah. Tapi yang namanya pemberiannya Allah ini kan enggak terus naik susah-susah terus atau naik senang-senang terus, enggak. Ketika kita diberi susah bersiap-siap nanti pasti senang gitu. Tapi kalau kamu diberi kesenangan senang siap-siap delok nanti bakal susah gitu kan. Karena kan memang seperti itu. Jadi jadi awal-awal itu benar-benar kita bangun spiritual itu. Kita kembalikan semua kepada Allah. Terus akhirnya kita menyadari sampai berikutnya kita belajar mensikapi. Alhamdulillah bisa beradaptasi, jalan, dinikmati. Akhirnya sampai dari beberapa yang Ibu lakukan
menjadi invitasi atau menjadi ya invitasi dari berbagai provinsi, dari berbagai luar kota itu datang ke sini. Bagaimana perasaannya, Bu? Perasaannya seneng karena dapat teman baru, bersilaturahmi. Kalau ketika teman-teman belajar ke sini itu sebenarnya SD Muhammadiyah 1 sedang berinvestasi juga sebenarnya. Karena sekolah ini dibangun tidak hanya karena kerja yang kita lakukan, tetapi juga dibangun oleh semangat bersodakoh gitu loh. Sodakoh yang diberikan itu dalam bentuk ilmu-ilmu yang kita berikan kepada teman-teman. Maka ketika teman-teman datang ke sini tuh hampir tidak ada yang kita tutupi, semuanya kita sampaikan. Karena ketika mereka datang belajar, kita juga belajar. Nggak mungkin dong mereka datang ke sini kita masih A, terus mereka belajar sampai jadi C, kita tetap A. Jadi kita akan jadi D. Mereka sampai C, kita sudah sampai D. Ilmunya dicuri. Loh, itu justru membuat saya semakin pintar ketika saya memberikan pengetahuan kepada orang lain, men-share apapun, karena saya selalu meyakini bahwa sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. KKNI level 9, profesor. Yang kedua, bahwa kelak salah satu yang menyelamatkan kita dari api neraka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak bawa apa-apa besok kita selain ilmu kita yang sudah kita bagi-bagikan kepada orang lain itu. Makanya yang ada cintanya yo dijawab, dikandani, karena tidak akan membuat kita makin bodoh gitu ya. Betul sekali. Nah, kesannya bagaimana, Bu, ketika yang datang itu kemudian ke sini dari berbagai luar kota? Apa kemudian Ibu yang ingin dilakukan selanjutnya? Saya itu kan tipenya belajarnya melihat. Jadi ketika mereka datang ke sini belajar, itu saya juga belajar sebenarnya. Saya melihat semua yang mereka lakukan, kemudian saya mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, mereka kan mendengarkan. Kemudian saya lihat betul apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian dari itulah kemudian nanti akan muncul ide-ide segar baru yang saya gunakan untuk membangun sekolah ini. Ternyata mereka tuh melakukan ini loh, yang sekolah kita ternyata belum ada. Jangan dikira kita ini sudah semuanya ada, belum. Nah, itu kita belajarnya dari sana, dari melihat, dari mendengar yang lainnya. Ketika datang ke sini mereka belajar, tapi ya sebenarnya tak ambil itu. Mereka nggak tahu itu, tak ambil, tak serap ilmunya. Habis ini tahu mereka, oh ternyata saya disadap gitu. Nah, mereka yang paling tertarik, Bu, dari mayoritas itu apa, Bu, di sini? Yang pertama pasti berkaitan dengan pengelolaan kantin, pasti. Yang kedua berkaitan dengan kartu M1 Smart Card kita. Kemudian pengelolaan TIK kita yang ada di pembelajaran berbasis TIK-nya itu menjadi apa ya? Kalau datang ke sini pasti magnetnya itu gimana sih bisa mengelola sebuah kartu miliknya SD Muhammadiyah 1 terus bisa digunakan untuk semua hal. Awalnya kan cuma untuk kantin, tapi sekarang bisa dipakai untuk semua hal. Itu seperti apa? Itu pasti menjadi perhatian. Terus kantin, bagaimana toh kantin? Rata-rata kan setiap sekolah itu kantinnya tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan profesional. Ini SD ya, Bu? Iya. Biasanya yang kayak gini kan setidaknya kuliah atau kampus. Iya, tapi ini sudah dikelola dengan profesional, ada tim ber-SK dan menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan guru karyawannya. Sesuatu yang menjadi daya tarik sendiri, karena rata-rata memang setiap sekolah mengalami kesulitan itu. Nah, kalau guru penggerak yang bergabung dari mana saja? Kalau guru penggerak atau sekolah penggerak? Sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak saat ini kita di Surakarta angkatan pertama itu ada 8 sekolah. Nah, angkatan kedua itu ada 12 sekolah. Jadi total di Surakarta ini untuk sekolah dasar itu ada 20 sekolah penggerak.
di luar SMP dan SMA. Bu, pendapatnya apa tentang digitalisasi pembelajaran? Sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan, sebuah hal yang memang ini eranya gitu loh. Memang ini eranya, waktunya anak-anak belajar secara digital. Hanya kemudian sekolah mampu tidak mempersiapkan anak-anak untuk bisa menggunakan, memasuki era digitalisasi itu dengan tetap berakhlak mulia tadi. Bisa enggak sekolah menyiapkan itu? Karena kan di satu sisi kalau dia dikelola dengan baik, digunakan dengan baik, maka akan memberikan manfaat. Tapi di sisi lain, kalau kemudian tidak digunakan dengan baik, akan membawa kerugian. Nah, inilah fungsi gurunya di sini. Karena kan anak-anak itu harus dididik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya ya kalau anak-anak di perkotaan ya harus dididik sesuai dengan alamnya, memang di perkotaan. Kalau mau dibawa ke desa sekali waktu. Nah, kodrat zamannya sekarang memang zamannya ini nggak bisa dong. Kita sudah zaman seperti ini kita masih pakai teplok gitu, padahal listriknya sudah kencar-kencar gitu kan. Nah, ini kan enggak, masih anak-anak harus, padahal dia buku elektronik sekarang sudah ada, masih kita paksa pakai buku cetak itu. Terus guru menjadi satu-satunya sumber belajar, kan tidak bisa. Guru tidak akan bisa sekarang menjadi satu-satunya sumber belajar. Jadi guru jelek. Guru mungkin fungsi transfer ilmunya bisa digantikan oleh teknologi, tapi fungsi guru tidak bisa digantikan. Yang ngajari unggah-ungguh, toto kromo, karakter itu guru, dan itu tidak bisa digantikan oleh digital, perangkat tidak bisa. Yang ngajari nuwun sewu, nderek langkung, nyuwun pangapunten, itu gurunya. Di internet itu nggak bisa, kalau lewat di depan orang tua harus menundukkan badan, nderek langkung. Buatan sakit. Gurunya ini gurunya tinggal linggih. Kalau medsos, bagaimana pendapatnya? Kalau medsos untuk anak-anak sekolah dasar masih harus didampingi oleh orang tuanya. Kalau yang sudah dewasa, selama tadi memang bekalnya itu sudah cukup. Dan sekarang ini anak-anak kan cenderung memilih profesi-profesi yang sesuai hobinya. Dan itu tidak dipungkiri menghasilkan uang. Sekarang yang hobi foto, yang YouTuber dan seterusnya, itu sebenarnya berawal dari hobi-hobi dan eranya digitalisasi. Nah, itu akhirnya kan bisa menghasilkan uang. Jadi selama bermanfaat, memberikan manfaat, memberikan dampak yang positif untuk dirinya dan orang lain, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau itu merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, ya seyogyanya dihindari. Ibu, 2 pertanyaan terakhir. Apa yang masih pengen diraih? Obsesinya apa yang masih pengen diraih? Untuk sekolah atau saya? Dua-duanya. Kalau untuk sekolah ini, saya benar masih ingin terus mengembangkan sekolah ini sampai artinya sampai saya ingin menuntut diri saya terus untuk mencintai sekolah ini dalam bentuk kinerja saya. Yang jelas pertama adalah pembelajaran paradigma baru harus saya wujudkan. Bagaimana guru-guru saya bisa melayani anak-anak, bisa mengajar anak-anak, bisa menghantarkan anak-anak menjadi generasi-generasi yang hebat gitu. Sarana prasarana sedang kita persiapan, jadi termasuk pengembangan sekolah ini harapannya nanti SD Muhammadiyah 1 Ketelan bisa terus melebarkan sayapnya, bisa lahir SD Muhammadiyah 1 Ketelan-ketelan yang lainnya sedang kita siapkan. Jadi sarana prasarana pasti mengikuti. Kalau mudah-mudahan itu bisa terwujud, jadi tetap eksis nanti di usianya ke 87, 88 dan seterusnya. Siapapun yang nanti akan melanjutkan, saya masih ingin mendengar SD Muhammadiyah 1 ada gitu. Kemudian untuk saya pribadi, saya ingin yang jelas saya ingin anak saya yang kecil ini lulus dulu. Mudah-mudahan skripsinya lulus. Ambil apa, Bu? Di UGM teknik
teknologi pertanian. Jadi insya Allah nanti Agustus menyelesaikan studinya, bisa lanjut studinya, itu harapan saya untuk anak saya. Di tingkat sana ya. Ya, kalau saya pribadi ya semakin kesini mestinya kualitas keimanan saya kepada Allah harus semakin baik. Ya. Bu, yang sekolah ke sini itu dari mana saja, Bu? SD Muhammadiyah 1 ini alhamdulillah siswanya hadir dari hampir se-Solo Raya. Se-Solo Raya hadir semua. Ada mobil jemputan ya? Iya, kita ada antar jemput yang siap melayani. Jadi jangan khawatir misalnya ada di kalau Boyolali itu mana ya, kita yang paling jauh itu Boyolali itu sekitar bandara Gagak Sipat sana itu masih ada. Terus kalau sampai ke Bak masih, jadi Juaten sampai yang mau ke Tawangmangu itu ada dan kita layani semua. Jadi yuklah ke SD Muhammadiyah 1. Jangan khawatir, kita siap melayani, siap menghantarkan putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk menjadi generasi-generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, dan siap menyongsong era baru, era digitalisasi. Ibu, terima kasih sekali. Sami-sami. Kita itu mau ketemu ini janjiannya tuh lama loh. Saya ngatur beliaunya itu. Pacarnya itu keren ya. Ya, alhamdulillah.